selamat malam sahabat keluarga. Family First Indonesia mau ajakin sahabat keluarga seperti biasanya ngobrol bareng di acara Kepo. Kepo itu apa? Kepo itu adalah kreatif, edukatif, proaktif, dan objektif selama di rumah aja bareng Family First Indonesia. Nah, hari ini kita mau kerugian dan keuntungan pandemi COVID-19. Jadi kalau nggak dilihat kayaknya banyak banget orang yang lebih banyak berpikir tentang kerugiannya terus ya kan. Aduh nggak usah jauh-jauh. Kadang-kadang aja saya suka merasa sedih sendiri gitu kan. Lebih banyak melihat hal-hal yang mungkin membuat kita ngerasa lebih down, ngerasa membuat diri kita lebih sedih, lebih kecewa terhadap banyak hal, mungkin malah jadinya ragunya kepada siapa? Ragu kepada diri sendiri, ragu kepada orang-orang di sekitar kita, ragu menghadapi masa depan gitu ya, karena memang kesannya kelihatannya lebih banyak kerugiannya nih. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir nggak sedikit juga orang yang mungkin berpikir atau melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, yaitu melihat dari sisi keuntungan apa sih atau kesempatan apa sih yang selama ini bisa kita dapat selama terjadinya pandemi COVID-19 ini. Nah, sebelumnya aku mau tanya sama sahabat keluarga di sini. Sahabat keluarga sendiri gimana sih memaknai atau melihat pandemi COVID-19? Hal negatif apa yang kalian alami selama pandemi COVID-19? Masing-masing orang mungkin bisa sebut satu atau dua hal di komen ya, tolong di komen. Nah, terus abis itu kalian boleh tulis juga keuntungan atau hal positif apa yang kalian alami atau kalian terima atau kalian hadapi selama pandemi COVID-19. Nah, ini adalah cara yang menarik karena kita diajak bukan cuma untuk melihat dari segi negatif aja, tapi juga dari segi positif. Sahabat keluarga ingat, aku dulu mungkin beberapa live streaming sebelumnya pernah singgung tentang bagaimana kita melatih diri kita. Kalau di psikologi itu ya ada dua pola pikir. Jadi yang pola pikir pertama itu disebutnya asset based thinking atau ABT, asset based thinking. Jadi pemikiran yang didasarkan pada aset atau hal-hal yang kita miliki, misalnya kesempatan, peluang, ataupun talenta, bakat, materi yang kita punya. Itu adalah asset based thinking. Dan pola pikir yang kedua itu disebutnya deficit based thinking. Lebih cenderung mikirinnya tuh yang negatif aja. Misalnya, aduh nggak bisa begini, aduh nggak bisa begitu. Jadi kekurangan apa yang kita punya, apa yang kesulitan kita hadapi. Nah, itulah hal-hal yang kita mau bicarakan hari ini. Bagaimana kita mau melatih diri kita supaya kita bisa melakukan yang namanya asset based thinking ABT, bukan deficit based thinking atau DBT. Sani_sinaga 18. Wah, kerugiannya gak bisa ngumpul sama keluarga di kampung. Iya, gak bisa mudik dulu ya, kasihan deh, udah susah ketemu selama setahun. Tapi akhirnya juga harus menunda pulang. Biasanya liburan lebaran atau liburan Natal tuh banyak yang mudik. Nah, kali ini gak bisa. Nah, keuntungannya gimana? Nah, ini keuntungannya semakin hemat. Nah, ini pola pikir yang berseberangan kan? Gak bisa ketemu sama keluarga, tapi di satu sisi malah semakin berhemat, gak keluar transport, seperti itu ya. Memang artinya kita hari ini diajak supaya pikirannya tuh gak selalu mikirnya yang buruk-buruk aja, tapi kita melihat hal-hal positif. Dari Petra Yoneta, kerugiannya belanja online lebih sering. Ini jujur banget nih ya, ini tipikal mak-mak zaman now, mami-mami zaman now nih, banyak banget. Emang sih karena nggak bisa keluar kan karena PSBB, mau ke supermarket juga orang kan mulai parno gitu kan. Nah, jadi semuanya di satu sisi sebenarnya belanja online itu juga positif karena kita bisa membatasi pengeluaran secara transport. Jadi kan kalau online mungkin selama di Jabodetabek misalnya ongkir cuma sesama 9.000 dan lain-lain. Nah, kemudian ini ada keuntungannya, bisa belajar masak di rumah. Exactly, banyak banget yang tiba-tiba sekarang jadi master chef ya, karena tiba-tiba ada yang bisa bikin kopi Dolgana dan lain-lain. Tapi intinya memang
di satu sisi belanja online mungkin kita berhemat dalam segi waktu sama effort untuk keluar gitu kan ya, berpikir untuk melihat yang positif-positif. Oke, lanjut, kita mau panggilkan narasumber kita hari ini, Ibu Marta Panjaitan. Aku mau mulai melemparkan pertanyaan nih. Dari tadi kan aku udah ajak viewers kita untuk sharing apa aja sih yang mereka alami gitu kan, segi positifnya apa, segi negatifnya apa, supaya mereka nggak cuma berpikir dari negatifnya aja gitu kan. Nah sekarang aku mau tanya sama Bu Marta gitu, berdasarkan pengalaman Bu Marta sendiri, Bu, apa sih positif dan negatif yang Bu Marta dan keluarga alami selama pandemi COVID-19 ini? Jujur ya, sebenarnya kita itu keluarga yang cenderung lebih banyak di rumah ya. Memang kita senang di rumah gitu. Tetapi dengan keuntungan yang saya rasakan sendiri secara pribadi dengan keluarga itu ya semakin dekat. Tadi Valen bilang bisa, ya tadinya ibu kan hobinya masak sebenarnya, dan itu sempat berhenti sebenarnya. Oh gitu. Tapi terus setelah, iya karena kadang-kadang ya mungkin karena faktor kecapean dan sebagainya gitu ya. Karena banyak hal juga yang harus dikerjakan, ya saya sempat berhenti, jarang masak gitu. Sesekali masak. Nah, tapi selama COVID ini ya anak-anak mau buat ini dong. Ya saya kembali melatih diri atau mengasah kembali setiap hal yang saya dulu suka coba. Sesuatu yang baru. Nah, seperti itu kira-kira Valen. Itu kan positif ya Bu. Kalau misal segi negatifnya dalam arti begini, supaya kita semua kan sadar bahwa setiap orang pasti terdampak ya Bu ya. Nah, kalau supaya sahabat keluarga sendiri istilahnya nggak berpikirnya kayak, iyalah Bu Marta, iyalah family first mah nggak mengalami yang negatif-negatif gitu. Nah, kalau dari segi hal-hal yang manusiawinya kita Bu, ada nggak sih Bu hal negatif atau pengalaman yang mungkin sedikit membuat tertantang ya? Apa sih tantangan yang Ibu alami dan keluarga selama COVID gitu Bu? Buat saya sendiri sih sebenarnya ya, secara khusus, kalau ibu kan tipenya sebenarnya yang senang bersosialisasi, terus senang berbagi sesuatu kepada teman-teman gitu ya. Nah ketika saya ke sekolah anak-anak, saya biasanya suka cerita, banyak bisa sharing dengan teman-teman di sekolah gitu. Buat saya sih sebuah satu penderitaan ketika saya nggak ngobrol dengan orang gitu. Face to face gitu ya? Betul. Lalu ketika saya harus beraktivitas saya terbatas, saya harus bisa, kadang-kadang saya bisa kemana aja gitu untuk melakukan sesuatu kegiatan, tapi juga tidak bisa di rumah. Itu salah satu sebenarnya mungkin orang bilang ini kerugian ya, tapi buat saya sih semuanya itu sebenarnya pengalaman-pengalaman yang kita perlu belajar aja. Kita untuk bisa kan yang mengontrol diri kita kan kita sebenarnya ya. Betul. Bukan karena family first Indonesia lalu semua baik-baik saja, enggak. Yang manusiawi tadi itu terjadi juga sih dengan saya gitu. Saya juga mengalami kejenuhan, bosanan, bahkan kapan ini ya berakhir, itu sesuatu yang selalu juga muncul. Tetapi paling tidak tadi yang saya katakan bahwa yang mengontrol itu kita sendiri, kita yang bisa mengelola itu gitu. Nah ini penting yang barusan Ibu Marta bilang tentang kata kuncinya tadi kontrol ya, bahwa sebenarnya kita yang mengontrol. Jangan istilahnya gini, kita mengontrol emosi kita mengontrol pola pikir kita mengontrol apa yang mau kita baca, kita lihat, kita dengar supaya mempengaruhi pikiran kita apakah akan negatif atau positif. Gitu ya Bu Marta ya? Betul sekali. Betul. Nah kalau gitu Bu, nah kan ini kan Ibu Marta sama Bapak kan memang, wah ini relationship goal banget nih, karena Ibu sama Bapak kan memang banyak banget mendampingi keluarga ya tentang istilahnya pemulihan ya Bu ya, kan banyak banget konseling tentang pemulihan luka-luka batin dalam keluarga dan lain-lain. Bu, kalau selama COVID-19 ini Bu, ada nggak sih salah satu kasus gitu ya yang mungkin Ibu sama Bapak tangani gitu, tentang akhirnya justru selama COVID karena akhirnya sering di rumah, jadinya ada luka batin Bu, entah itu anak ke orang tua atau sesama pasangan? Wah, untuk kasus itu dalam bulan ini malah ada beberapa ya, Valen. Itu ada beberapa kasus yang sampai hari ini dan tadi pagi masih konseling terus dengan ibu lewat WhatsApp. Dan saya tahu bahwa itu menjalani nggak mudah. Bahkan itu keadaannya mungkin jadi lebih parah karena orang tuh hidup tidak lagi memanipulasi, tapi memang
fakta Real. hari-hari dia akan ketemu ya, jadi bersinggungan lebih sering ya, komunikasi lebih sering. Kalau dulu kan mungkin dia berangkat kantor, kita di rumah, atau suami pasangannya pergi, ada di rumah gitu ya. Tapi dengan adanya harus di rumah, itu jadi melihat diri pasangan kita tuh apa adanya, dan kadang-kadang dengan tekanan-tekanan di luar sana kita nggak bisa kemana-mana, itu juga jadi seperti sebuah kemarahan yang tidak bisa disalurkan, dan puncaknya adalah konflik-konflik tadi. Oh gitu. Malah memang akhirnya tantangannya mungkin dari segi keluarga adalah karena dipengaruhi sama faktor-faktor eksternal sebenarnya ya Bu ya. Yang mungkin selama ini, nah ini sahabat keluarga penting nih. Selama ini mungkin sahabat keluarga dengan pasangan ataupun dengan anak gitu ya, waktunya mungkin nggak terlalu banyak bertemu langsung tadi secara real, dalam arti senyata-nyatanya gitu kan. Nah sekarang dulu cuma beberapa jam kan karena banyakan di luar atau sekolah atau apa. Nah sekarang harus ketemu langsung, ternyata faktanya adalah banyak banget keluarga yang mengalami konflik gitu kan. Malah mungkin kayaknya kalau nggak salah hari Kamis apa minggu depan ya, itu akan bahas tentang bagaimana angka perceraian, angka kekerasan dalam rumah tangga meningkat selama COVID-19 loh sahabat keluarga. Nah ini sangat menarik kalau tidak kita tidak mengubah pola pikir kita. Makanya hari ini saya sama Bu Marta mau ngajakin melihat yang positif-positifnya. Nah Bu, aku mau nanya lagi. Kalau misalnya dikatakan tadi kan kita nggak bisa mencegah bahwa akhirnya harus ketemu sama pasangan terus gitu kan ya. Nah ini gimana supaya kita bisa melihat hal-hal positif dari pasangan kita Bu. Even misalnya ngelihatnya yang apa adanya tadi gitu kan. Tapi kita bisa melihat hal yang positif dan akhirnya tidak terlalu banyak menuntut gitu kepada pasangan kita. Gimana Bu? Iya, sebenarnya kan kalau kita menempatkan diri kita secara proporsional gitu ya, bahwa kita secara pribadi juga harus jujur bahwa kita juga bukan pribadi yang sempurna. So, waktu kita memulai pernikahan kita juga kita mendasarkan itu bahwa dalam pernikahan itu kan membangun satu dengan yang lain, bukan ingin menguasai atau mendominasi. Betul. Nah, buat saya secara pribadi mungkin itu tidak menjadi terlalu sulit karena dari awal pernikahan kita sepakat tuh hal-hal yang seperti itu. Tapi pasangan-pasangan yang tidak terbiasa dengan komunikasi, membangun hubungan yang baik, yang sehat, apa adanya, itu jadi seperti tadi saya katakan, memanipulasi jadinya. Iya. Semuanya basa-basi. Betul. Dan faktanya konflik-konflik itu memang karena sebenarnya itu hanya seperti hal-hal yang sudah lama diendapkan, itu jadi seperti gunung. Akumulasi ya. Gitu, jadi kayak tunggu pecah aja gitu. Itu akan terjadi saat ini, dan ini kan bukan masalah yang kebetulan, tetapi kita tidak bisa menghindarinya, terjadi gitu, dan itu sebenarnya jadi sebuah kayak membuka rahasia yang sesungguhnya dalam pernikahan bahkan keluarga kita. Iya. Kira-kira ini penting ya. Tadi Bu Marta sempat bilang kata manipulasi. Mungkin terutama nih bagi sahabat keluarga yang mungkin baru memulai hubungan pernikahan ya, masih baru-baru gitu. Kalau dulu aku belum ya? Ini malah mau ketunda Bu kayaknya Bu, gara-gara COVID-19 ini. Iya, ini juga jadi aku inget banget. Nah ini sahabat keluarga inget ya, nanti hari Sabtu ngobrol sama aku tentang kemungkinan bagaimana sih menyingkapi kalau misalnya pernikahan kita harus ditunda karena pandemi COVID-19 ini gitu ya. Nah, balik lagi Bu. Jadi kan kalau tadi dibilang dengan kata manipulasi gitu ya. Kalau Pak Himawan itu kata kuncinya Pak Himawan itu adalah masa promosi. Nah, biasanya orang-orang yang baru memulai hubungan, entah itu di pacaran atau baru mulai menikah, tuh masih masa-masa promosi yang penuh dengan manipulasi, kalau kata Bu Marta kan. Jadi jaim, nggak mau terbuka sejujur-jujurnya gitu kan. Giliran pas lagi udah kayak begini, 4L, lu lagi, akhirnya wah ini bom apa tuh, bom waktu meledak begitu kan. Iya. Nah, Bu mau nanya. Jadi kalau misalnya nih Bu, sudah terlanjur memiliki pengalaman yang negatif gitu ya, berpikirnya yang negatif terus gitu, bukan terhadap keluarga, misalnya terhadap lingkungan dulu deh, terhadap pekerjaan, terhadap situasi, itu gimana Bu, supaya kita bisa membuat diri kita itu bisa lebih positif atau pulih dari pikiran negatif kita?
Ya itu kembali kalau kayak sebenarnya saya dan suami itu kan kita lebih banyak bergerak di pemulihan ya. Jadi memang itu semuanya itu nggak lepas dari bagaimana kita ada di keluarga kita sejak awal. Pola asuh di keluarga, bagaimana kita dibentuk, bagaimana orang tua memperlakukan kita itu juga kita akhirnya menyikapi setiap situasi, setiap hal itu dalam hidup kita seperti ketika kita dibesarkan dalam keluarga. Itu nggak bisa dibohongin gitu. Jadi kalau misalnya kita seringkali ketika kita punya pendapat tapi tidak ditanggepin dan dianggap sesuatu yang biasa, atau mungkin ketika kita sesuatu yang mungkin nilai plus gitu, itu dianggap direndahkan atau gitu aja kok kamu bangga gitu ya. Nah dengan ini orang-orang yang sudah cenderung terbiasa dengan pola pikir yang negatif akan sulit kita merespon situasi ketika dia menghadapi situasi-situasi khususnya seperti COVID. Makin jatuh gitu ya. Jadi itu sebenarnya itu bukan hanya terjadi sesaat, tetapi itu menjadi pola yang terus menerus, dan itu sikap yang terus menerus dan menghasilkan kebiasaan yang terus menerus. Oh, nah kalau gitu Bu, langkah pertama nih Bu, misalnya tadi kan Ibu sempat menyinggung tentang masa lalu ya Bu, masa lalu dalam arti pola asuh, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang istilahnya kita diperlakukan misalnya tidak dianggap, diremehkan. Nah, ketika kita akhirnya menyadari tentang hal itu Bu, bahwa itu akan mempengaruhi pola pikir kita sehingga kita menjadi negatif terus. Hal pertama yang perlu kita lakukan gimana Bu? Ya, satu hal sebenarnya untuk seseorang mengalami terobosan baru di pola pikir, itu dia sendiri punya kesadaran bahwa dia perlu pulih, dia perlu sembuh, sehat. Jadi ini nggak bisa orang lain yang tolong, gitu loh. Kita mau berusaha sedemikian rupa karena ini dalam proses konseling saya itu terjadi. Bagaimana kuat-kuatnya, sebisa-bisanya saya mendorong seseorang untuk pikirannya yang positif dong, tapi memang pikiran itu sudah dibentuk sejak masa kecil dan itu hanya bisa sembuh, itu hanya bisa berubah ketika seseorang juga mengalami pembaruan budi, pembaruan pikiran. Nah, disitulah orang akhirnya mengalami sesuatu yang bisa mengubah kehidupannya dan cara dia melihat sesuatu. Oke, ini poin pentingnya adalah tadi yang pertama sadar dulu ya Bu ya, bahwa sadar bahwa memiliki apa sih situasi yang membutuhkan pertolongan gitu kan, karena memang yang sudah dibentuk tadi Bu Marta singgung bahwa sejak kecil sudah diperlakukan seperti apa, pola asuhnya juga gimana, itu akan membentuk pribadi seseorang, dan itu makanya orang yang istilahnya memiliki kecenderungan untuk negatif terus, nah itu harus sadar dulu bahwa dirinya punya pertolongan. Karena sahabat keluarga, kalian mau bertemu dengan 100 konselor pun, kalau misalnya kita merasa diri kita tidak bisa, tidak mau atau tidak ingin ditolong ya, nggak akan. Kenapa Bu? Merasa baik-baik saja. Iya betul, merasa baik-baik saja. Apalagi Bu, aku ingat banget banyak orang yang takut banget ketemu psikolog, konselor, psikiater karena takut dianggap gila Bu. Bener ya Bu? Iya, aku kayak inget banget pas lagi Hari Kesehatan Mental Sedunia, banyak banget orang yang ternyata memiliki masalah mental. Masalah mental tuh bukan artinya gila ya sahabat keluarga, tapi lebih kayak orang yang misalnya stres dan akhirnya memicu depresi, merasa dirinya negatif terus seperti yang tadi saya sama Bu Marta singgung-singgung. Itu ternyata banyak yang merasa dirinya baik-baik saja, padahal itu bisa memicu pada masalah-masalah berikutnya. Misalnya nanti ketika berkeluarga akhirnya terbawa polanya, komunikasi dengan pasangan menjadi buruk, apalagi kekerasan terhadap anak juga mungkin sangat bisa terjadi gitu. Nah ini penting tadi Bu Marta bilang, sadar dulu bahwa kita butuh pertolongan. Merendahkan diri ya Bu, merendahkan diri dalam arti kayak mengakui bahwa kita memang membutuhkan pertolongan dari orang lain. Nah, Bu, kalau misalnya nih untuk orang-orang yang sudah tadi ya merasa dirinya justru melihat banyak hal yang positif gitu kan. Gimana caranya supaya kita yang melihat hal positif ini bisa menularkan virus positif ini kepada orang-orang di sekitar kita, Bu? Ya, biasanya ya kalau saya sendiri secara pribadi ya, jadi lebih sering memberi dorongan, kata-kata penguatan, atau mungkin bahkan kamu bisa. Sebenarnya banyak peluang yang kamu bisa. Karena ada beberapa orang di sekitar saya yang juga tadinya sudah tidak punya pekerjaan, tapi dengan situasi COVID ini malah dia bisa buka jadi peluang usaha buat dia dan tanpa modal gitu loh.
sesuatu yang baik sekali, dan itu kan kita perlu doa, kita perlu berikan apresiasi bahwa kamu bisa, kamu sanggup. Tidak ada kata untuk melakukan sesuatu sekalipun situasinya buruk. Oke. Kalau misalnya istilahnya kita memberikan encouragement ya, memberikan penguatan bahwa ada hal-hal positif yang mesti kita fokuskan, jangan cuma negatifin aja. Nah, mungkin juga misalnya dengan berbagi ya Bu, misalnya kalau sekarang kita lihat banyak banget yang tergerak belas kasihannya gitu kan, melakukan hal-hal kemanusiaan kepada mereka yang memang membutuhkan pertolongan. Nah, kalau mau nanya nih Bu, kalau misalnya kita positif nih, maksudnya positif dalam arti diri kita melihat banyak hal positif, dan kita memiliki rekan atau pasangan atau anak yang negatif mulu Bu pikirannya. Sebagai orang yang lebih positif, bagaimana kita menolong mereka sampai mereka bisa keluar dari negatif dirinya mereka itu? Ya paling tidak satu hal yang sering saya lakukan secara khusus adalah mengingatkan setiap hari bahwa pikiran negatif itu tidak baik, tidak benar, itu sesuatu yang jahat. Berpikir saja itu berdosa gitu. Jadi kita tekankan bahwa cobalah melihat sesuatu yang baik dari diri orang lain. Coba lihat sesuatu yang baik dari segala situasi. Jadi nggak selalu negatif, dan itu sebenarnya soal pembiasaan di rumah ya. Jadi kalau misalnya kita melihat hal itu tadi kata Valen di rumah ya, saya lebih cenderung nggak boleh ya kamu berkata seperti itu belum tentu seperti itu. Bahkan kadang-kadang anak-anak yang mengingatkan kita tentang mah nggak kayak gitu. Nah itu kita saling mengingatkan dan saling mendukung ketika kita bersikap yang salah. Itu bukan sesuatu yang buat saya yang wah anak saya negur saya gitu, enggak. Itu sesuatu yang biasa kalau khususnya di keluarga kami gitu, sesuatu yang manusiawi bahwa semua orang bisa lakukan kesalahan gitu loh Pak. Wah, ini penting banget. Jadi yang udah pada punya anak, tolong ya jangan tersungging alias tersinggung. Kalau misalnya anak-anak mengingatkan ya Bu. Betul. Apalagi kalau misalnya gini nih, kalau aku ingat istilahnya Bu Krisna, bahwa anak itu peniru yang ulung. Jadi kalau misalnya kita ngelarang anak-anak melakukan sesuatu, tapi habis itu kita melakukan sesuatu yang kita larang tersebut, wah itu udah deh. Jadi jangan protes kalau anak-anak selama kalian lagi work from home melihat kebiasaan-kebiasaan buruknya gitu ya. Bu, balik lagi nih, kalau misalnya dilihat selama pandemi ini kan juga ternyata banyak yang memang kehilangan ya Bu. Kehilangan dalam arti mungkin positif COVID, ataupun mungkin kehilangan dalam arti mungkin meninggal gitu ya, ada keluarga meninggal, bukan karena COVID tapi karena lagi pandemi, akhirnya mereka tidak bisa berduka dengan cara yang sewajarnya. Dalam arti kan sekarang nggak boleh menerima tamu, ya kan? Gimana Bu? Kalau seperti ini gimana Bu? Pengalaman saya sendiri sih, makan ada temen yang saya tahu waktu itu suaminya hamba Tuhan juga dan meninggal, dan istri serta anak-anaknya juga ikut dirawat di rumah sakit di ruangan yang berbeda. Tapi mereka tidak bisa saling melihat, tidak boleh saling berkunjung, dan akhirnya suaminya meninggal, itu dikubur, bahkan dimakamkan itu tanpa istri dan anak-anak mereka. Buat saya ini sesuatu yang amat sangat tragis ya, berat banget. Bagi yang menjalani saya rasa ini bukan sesuatu yang mudah gitu. Bahkan sesuatu yang tidak ngalamin, mungkin yang saya aja nggak ngalamin itu sakit banget, rasanya berasa banget gitu. Apalagi kan suami gitu, bahkan saya kirimkan WA saya pun tidak dijawab. Saya yakin itu bukan karena dia tidak mau jawab, tapi dia mungkin tidak sanggup untuk merespon. Walaupun saya memberikan penguatan, saya memberikan kata-kata firman Tuhan, itu tidak terlalu menolong karena itu terlalu sakit, amat sakit. Bahkan keluarga itu kadang-kadang jadi nggak wajar dimakamkan, ya udah kubur taruh saja begitu, tidak ada bunga, tidak ada prosesi keagamaan dan sebagainya. Itu sesuatu yang menyedihkan, tragis banget. Nah, ketika ada sesuatu tukakan hati seseorang selain kehilangan yang ya dengan cara yang tidak wajar, cara pemakaman yang sakit, kita memang tidak siap. Tapi ini situasinya berbeda, sangat amat berbeda. Betul. Keluarga tidak boleh hadir, tidak ada satu keluarga pun yang boleh hadir. Betul. Dan kemarin khususnya minggu yang lalu saya punya saudara perempuan saya itu tes pertama rapid dia terdeteksi positif. Reaktif positif. Betul. Akhirnya
dia minta dukungan saya kaget juga karena memang bekerja di salah satu rumah sakit swasta. Walaupun tidak langsung bersinggungan dengan pasien-pasien, tetapi paling tidak mungkin di sekitarnya banyak orang yang sudah terkonfirmasi. Nah, akhirnya saya berdoa, lalu dia cuma minta kekuatan, lalu berdoa dan berdoa. Akhirnya dites swab pertama dan kedua serta ketiga negatif. Ya, itu kan situasi yang banyak hal yang kita kadang-kadang alami. Tuhan itu punya maksud dalam segala situasi. Betul. Pasti ada sesuatu. Tetapi saya yakin bahwa itu tidak mudah dan sangat berat. Saya bisa merasakan apa yang dirasakannya, tapi saya kan tidak mungkin bilang saya bisa merasakan. Itu mengalami gitu. Itu suatu kebohongan. Ketika saya mendengar berita itu, saya juga rasa sakit gitu. Saya rasa sedih berkali-kali kepada suami saya. Aku kok ikut sedih ya Pak? Aku nggak bisa bayang kalau dia kehilangan suami yang nggak bisa lihat, tiba-tiba dia sembuh dari sakit dan harus keluar dari rumah sakit sendiri. Betul. Apa yang kan gitu? Seperti itu kira-kira. Berarti dalam situasi seperti ini, ketika kita melihat keluarga, rekan atau sejawat atau kolega kita yang mengalami kedukaan dengan cara yang seperti ini, adalah kita memberikan waktu mereka untuk berduka dulu ya Bu ya. Artinya istilahnya jangan langsung dipaksa, kita tetap memberikan perhatian, kita tetap memberikan dukungan, tapi juga memahami kondisi bahwa ini adalah sesuatu yang tidak wajar, nggak pernah mereka bayangkan akan seperti ini gitu loh. Nah, jadi memang sahabat keluarga ini artinya yang poin yang saya tangkap dari Bu Martha adalah setiap orang sebenarnya wajar untuk mengalami merasa menderita, merasa kesulitan, dan pada situasi khusus memang kita memerlukan waktu untuk berduka dulu, merasakan sedihnya dulu itu oke. Tapi kalau misal diingat adalah kan ada waktu bersedih, tapi juga nanti akan ada waktu untuk kita berbahagia lagi gitu loh. Jadi kita sebagai orang sekitar gitu ya, mungkin sebagai kolega atau saudara, berikan waktu untuk berduka, tapi tetap juga memberikan dukungan. Artinya jangan maksa ya Bu ya. Kita kalau nggak kan ada Bu, kalau Ibu mah WA nggak dijawab, Ibu maklum. Banyak orang WA nggak dijawab, abis itu neror Bu. Ya kan Bu? Amat gitu ya. Iya, makanya ya ini poin penting. Jadi ketika kita melihat bahwa ada yang kita kenal seperti itu, mengalami kedukaan seperti itu, berikan waktu bagi mereka untuk berduka dulu, dan kemudian kita juga tetap harus mendukung mereka, terutama tadi poin utama dengan doa ya Bu. Nanti kita akan bahas tentang doa Bu. Itu menjadi salah satu pertanyaanku agak-agak ke akhir ya Bu. Nah, kalau misalnya Bu tentang istilahnya nih yang bisnis dulu deh. Ini kampung tengah alias perut nih kan, alias apa sih kalau kampung tengahnya bermasalah kemudian jadi rungsing setiap hari ya kan. Iya. Nah, Bu gimana supaya sih kita bisa menyikapi ketika kita mengalami kesulitan gitu loh dari segi ekonomi ini Bu. Kan tadi Bu bilang kita harus lebih kreatif, melihat peluang usaha gitu kan. Cuma kan ada beberapa yang akhirnya lebih ya itu tadi fokusnya ke saya kan nggak bisa masak, saya kan nggak bisa ini, saya kan nggak ini, nggak itu, saya nggak punya ini, nggak punya itu. Nah ini menyikapi yang hal-hal seperti ini gimana Bu? Ya tadi yang Ibu katakan bahwa kembali ke manusianya gitu. Karena dia punya sesuatu, sekecil apapun, sesederhana apapun, seseorang tuh punya kelebihan yang bisa digali ketika situasi seperti ini sebenarnya. Jadi itu kadang-kadang nggak perlu. Ada beberapa orang yang saya kenal itu akhirnya share saya WA gitu, Ibu hari ini saya masak ini, hari ini saya buat sesuatu ini, Ibu mau beli nggak? Menawarkan saja sebenarnya itu kan sesuatu yang sulit, bahkan kadang-kadang malu, gengsi. Ya, yang namanya usaha, yang namanya itu ternyata akhirnya saya juga memberi respon. Karena dia udah selalu beberapa kali, istilahnya saya akan komentar, oke, saya beli, mungkin tidak banyak, tetapi itu sebenarnya salah satu bentuk apresiasi. Ya, betul, apresiasi saya. Mungkin saya tidak bisa beli banyak, saya belilah. Oke, besok saya pesan itu ya Bu. Itu seperti dia merasa, Ibu nih, saya senang banget, terima kasih loh Bu, Ibu mau beli apa yang saya tawarkan gitu. Mungkin nggak banyak loh, tapi sedikit sederhana apapun, jika kita ulurkan tangan untuk bisa berempati terhadap orang lain, itu sesuatu yang luar biasa kok. Betul. Kadang-kadang yang kita makan pun kita bisa berbagi dengan orang lain. Ini yang sebagian kita bisa jual dulu nih, tetangga mungkin perlu menu ini. Nanti kita dapat kita bisa bikin lagi yang lain, diolah lagi. Jadi jangan fokus kepada masalahnya, tapi
lihat ada sesuatu kah di balik semua ini yang bisa menjadikan kita ya tadi produktif, kita bisa jadi kreatif, bahkan menghasilkan uang. Jadi nggak ada kata sulit. Saya juga katakan kepada keluarga saya mengalami sulit, saya bilang bukan keadaan yang membuat kita sulit, tapi sikap kita terhadap keadaan yang membuat kita jadi sulit. Betul. Kalau udah kita dan anak-anak, apakah kita bisa berdiam diri terus di rumah? Apakah kita nggak bisa melihat anak-anak lapar gitu kan? Nggak mungkin kita biarkan, dan kita juga berjuang. Sebagai orang tua, kita punya tanggung jawab untuk memenuhi semua kebutuhan mereka, walaupun situasinya sangat sulit. Betul. Dan ini poin tadi yang penting dari Bu Marta adalah jangan gengsi. Ya sahabat keluarga, gengsi itu nggak ngenyangin perut gitu kan. Jadi kalau kebanyakan gengsi, ntar malah jadi nggak, pertama kita nggak tahu bahwa kita punya potensi ya Bu ya. Ternyata dengan gak gengsi, oh ternyata kita punya potensi untuk memasak, oh ternyata kita punya potensi untuk berbisnis dengan menawarkan kepada orang lain gitu ya. Kayak saya Bu, saya nggak tahu ternyata saya bisa bikin martabak tahu loh Bu. Bagus dong. Akan dikirim. Ya jadi memang intinya gini sahabat keluarga, banyak hal yang mungkin istilahnya kita selama ini berpikir, aduh gila, gue biasanya di kantor kan sebagai manajer, sebagai direktur, sekarang work from home, masa ngerjain ke dapur, masa begini. Nah ini nggak masalah ternyata gitu ya. Kalau kata Bu Marta, justru ini akan menggali potensi selama ini yang mungkin kita nggak sadar bahwa kita punya potensi itu gitu loh. Ya Bu ya, ini tiba-tiba abis ini pada daftar Master Chef Indonesia. Bu. Iya. Nah, Bu, aku mau nanya lagi nih, Bu, tentang masalah doa. Tadi kan Ibu sempat singgung ya, Bu ya. Nah, kayak gini kan biasa kita kalau kesempatan yang aku lihat misalnya gini, banyak banget orang-orang yang selama ini punya banyak alasan untuk nggak bisa beribadah bareng sama keluarga, ya kan, Bu? Kayak, aduh, kalau misalnya mau ibadah, ada inilah, ada itulah. Kemudian yang misalnya teman-teman yang muslim juga selama ini nggak bisa sholat berjamaah bareng gitu kan. Nah sekarang malah terawehan di rumah bareng-bareng. Yang Kristen misalnya setiap hari Minggu biasanya ibadahnya jamnya beda-beda. Bapaknya jam berapa, emaknya jam berapa. Nah sekarang bareng-bareng. Nah kalau menurut Ibu sendiri gimana sih Bu kekuatan doa Bu? Kekuatan doa dalam mendukung kita ya Bu menghadapi pandemi COVID-19 ini. Doa itu buat saya sesuatu yang sangat kuat. Doa itu sangat kita butuhkan ketika situasi seperti ini. Itu menjadi latihan bagi kita, bagaimana kita sebenarnya betul-betul menggantungkan hidup kita dengan kuasa alam ini. Bahwa segala sesuatu nggak ada tanpa doa. Bahkan doa bisa mengubah sesuatu. Doa bisa mengubah sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin. Doa juga bisa menggerakkan hati Tuhan untuk tangan terhadap masalah. Itu semua terbukti loh. Salah satu jemaat kita juga ada yang seperti itu, terjadi mujizat. Keluarga-keluarga dipulihkan, anak-anak dipulihkan, dikembalikan kepada keluarganya dalam situasi COVID. Itu kan sesuatu yang mustahil. Padahal sebelum COVID ini nggak ada, itu nggak mungkin bagi mereka. Itu nggak mungkin bagi istrinya, itu nggak mungkin bagi anak-anaknya. Tapi kami bisa melihat bahwa Tuhan lakukan sesuatu yang besar lewat ini melalui doa. Jadi ketika kita betul-betul doa itu kan sebenarnya apa yang keluar dari hati kita yang paling jujur, yang paling menjadi kebutuhan kita. Tuhan melihat keseriusan kita terhadap permohonan itu. Itu memberi hati Tuhan terbuka. Untuk menyalurkan kita. Dan doa itu sangat yang kuat. Doa itu sangat penting. Iya betul-betul. Artinya memang istilahnya pertama doa tuh harus menjadi nafas kehidupan ya Bu ya. Artinya setiap apa yang terpikirkan, harapan kita, ucapan kita, semuanya itu menjadi doa dalam keseharian kita dengan kebutuhan kita, segala macam ya, kerinduan kita dan lain-lain. Bu, kalau misalnya ada banyak yang emang istilahnya mungkin karena luka lama ya Bu ya, luka di masa lalu, akhirnya dia tidak mungkin sempat mengalami kekecewaan kepada Tuhan, akhirnya ketika masa-masa pandemi gini akhirnya sulit untuk berdoa. Mungkin Bu Marta bisa ngasih tips-tips gimana sih Bu supaya kita bisa mulai dalam tanda petik berlatih untuk membiasakan doa kembali Bu. Iya. Sebenarnya kan kekecewaan, kemarahan, pahit, sedih itu sesuatu yang alami yang bisa kita rasakan ya. Itu masih manusiawi banget.
Nah, mungkin kita pernah terluka dengan mungkin ketika ada sesuatu masalah lalu kita tidak mendapatkan jawabannya, atau ketika kita memulai sesuatu tiba-tiba kita harus kecewa dengan keadaan yang tidak seperti harapan kita. Semua itu bisa sangat mengecewakan kita, lalu kita akhirnya membatasi peluang kita untuk kembali berkomunikasi dengan Tuhan, bahwa Tuhan kayaknya nggak adil, Tuhan nggak adil, mungkin buat kamu iya tapi buat saya tidak. Nah, harus keluar dari dasar hati bahwa dalam situasi seperti ini sebenarnya hanya Tuhan yang dia butuh. Kita hanya bisa memberi semangat bahwa sebenarnya Tuhan itu sangat peduli, sangat memperhatikan. Hanya masalahnya adalah waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Kita harus belajar untuk mau bersabar, bertekun ya. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Baik. Nah, kalau misalnya Bu, ternyata bukan kita yang mengalami kesulitan untuk berdoa, Bu. Kadang gini, ketika kita mengingatkan, nggak usah jauh-jauh deh, keluarga kita dulu deh. Yuk kita berdoa bareng yuk. Kadang suka dibilang, apa sih, so suci, so soleh, so saleh, apa gitu kan. Nah, gimana supaya kita bisa menggerakkan orang-orang terdekat kita, Bu, supaya lebih baik dalam kondisi seperti ini, kita bisa lebih berserah sama Tuhan, kita lebih percaya dengan waktu Tuhan seperti yang tadi Ibu Marta sebut gitu ya. Kita lebih bertekun lagi gitu kan, istilahnya nggak nyerah, kita berserah tapi kita nggak nyerah dalam arti ya udahlah deh, nggak usah lah, biarin aja lah gitu. Nah, gimana Bu supaya kita bisa menolong orang-orang sekitar kita untuk berlatih berdoa lagi? Ya paling tidak ya kita beri contoh dulu sebagai teladan kita, misalnya sekali itu mungkin belum bisa lakukan, bahkan dia bilang itu omong kosong gitu ya. Betul. Tetapi paling tidak kan dia bisa melihat perubahan hidup kita dulu, lalu kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Kita jangan pernah jemu-jemu, walaupun dia tidak terlalu memberikan sebuah sikap yang positif terhadap apa yang kita lakukan saja. Sesuatu yang baik kan tidak hal yang berdosa gitu kita lakukan menjadi pola kebiasaan kita. Dan kalau mudah pola kebiasaan kan kita malah jadi lebih sulit tidak melakukannya. Betul, jadi enjoy soalnya kan. Lakukan saja terus. Ibaratnya kita sedang melihat hati seseorang, ketika dia melihat sikap hidup kita, mau tidak mau lama sekian, dan itu sebuah proses. Tapi saya yakin dan percaya kalau itu terus kita lakukan dan kita terus mendorong dia untuk lakukan, bahwa memang doa kamu lihat dari hidup saya, kamu lihat perubahan-perubahan saya tahu saya nggak mampu, kamu lihat keadaan saya, perjalanan hidup saya, pengalaman saya, semuanya menunjukkan bahwa saya butuh Tuhan. Ada Tuhan di pendengar saya. Nah itu kan memang itu bicara integritas, Valen. Iya. Kita nggak bahwa kamu berdoa dong, tapi orang hanya bisa percaya kepada kita lewat kata yang keluar dari mulut kita, sikap kita yang berubah, dan pola-pola hidup kita yang orang bisa lihat. Itu nggak semata-mata kita ajak orang berdoa, tapi dia melihat kita nggak punya integritas sama sekali sebagai orang yang berdoa, ya itu menjadi sulit. Jadi kita harus lakukan itu menjadi sebuah kebiasaan kita, baru kita bisa menarik orang dan mengajak dia untuk melakukan hal yang baik seperti yang kita lakukan. Oh, berarti kalau bisa dibilang gini, sahabat keluarga, untuk bisa membuat orang lain mau mengikuti kebiasaan yang sedang kita ucapkan gitu ya, anjuran yang sedang kita ucapkan adalah dengan melakukannya terlebih dahulu, dengan menjadi teladan dulu gitu ya, supaya apa, orang melihatnya kita tidak sebagai orang yang munafik, istilahnya ngomong ke kita begini begitu tapi sendirinya juga nggak melakukannya gitu ya Bu ya. Ada kita harus bilang kita omdo gitu kan? Oh ya, omong doa. Oh itu namanya NATO Bu, NATO. No actions, talk only. Cuma ngomong tapi nggak pernah melakukannya gitu ya. Ini ada yang komen nih Bu dari Noveliza Sengke. Tadi dengar firman juga, temanya Tuhan sangat peduli, dan benar Tuhan Yesus sangat peduli dengan kehidupan kita. Hanya waktu Tuhanlah yang terbaik. Iya benar banget sis Noveliza Sengke. Memang istilahnya kadang-kadang mungkin situasi membuat kita merasa kayak, kok Tuhan saya harus mengalami ini ya, kok saya harus begini ya Tuhan ya. Tuhan saya kan sudah beribadah begini begitu, saya sudah melakukan ini itu, tapi kenapa saya masih menderita? Mungkin banyak banget sahabat keluarga ataupun kita juga ketika menderita akan
bertanya sama Tuhan. Dan ketika bertanya itu bukan artinya kita meragukan Tuhan, tapi kita ingin menyerahkan diri kita supaya Tuhan bentuk lagi lah, istilahnya tuh kayak bejananya tanah liat gitu kan, harus dibentuk terus gitu ya. Dan istilahnya memang harus lebih sabar dan bertekun menunggu waktu Tuhan. Saya jadi ingat Bu, ada 3 jawaban Tuhan Bu. Katanya tuh kalau nggak yes, no, wait gitu ya. Jadi iya artinya mungkin kerinduan kita memang tepat, buat kita. No dalam arti Tuhan punya hal yang lebih baik lagi daripada sekadar keinginan kita. Jadi keinginan kita tuh gak ada apa-apanya lah dibandingin nanti yang akan Tuhan kasih. Dan yang ketiga, wait dalam arti mungkin iya, tapi bukan sekarang waktunya gitu ya Bu ya. Jadi tunggu dulu, tunggu waktu Tuhan. Nah ini adalah poin penting. Nah ini Bu ada pertanyaan titipan. Gak berani komen katanya di di IG karena malu. Jadi dia komennya lewat WA ke saya. Jadi gini, tadi kita sempat menyinggung tentang kehilangan ya Bu ya. Ketika kita melihat rekan kita atau saudara kita atau orang kenalan kita mengalami kehilangan dalam COVID-19 ini. Nah tapi bagaimana ketika kita Bu yang mengalami kehilangan Bu? Apa yang mesti kita lakukan gitu ya? Karena tadi kan kita bicara tentang memberi waktu untuk berduka dulu. Nah, ketika kita mengalami ini, kalau teman saya bilang, ketika kita mengalami kehilangan ini, terus tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang terdekat dengan kita tidak bisa mendapatkan kekuatan dari mereka secara langsung, sebaiknya bagaimana? Karena katanya kan ketemu, apalagi dipeluk atau dirangkul udah nggak bisa gitu kan karena PSBB ini. Nah, gimana Bu kalau kita yang mengalami kehilangan? Semua orang secara alami kehilangan itu sesuatu yang tidak enak ya. Itu tadi seperti yang Ibu bahas di depan tadi. Kalau kita yang alami, saya juga pernah mengalami sebuah kehilangan, gitu ya. Dan itu tidak mudah, itu prosesnya agak panjang. Tetapi kenapa saya bisa bangkit kembali? Karena saya cuma berpikir begini, hidup ini nggak bisa berhenti stuck di situ. Saya nggak mungkin hidup pengalaman saya dengan orang yang saya kasih dan sekarang udah nggak bersama-sama dengan saya. Keadaan nggak bisa kita ubah gitu. Yang bisa mengubahnya kita sendiri. Kesadaran itu muncul secepat kita mulai berpikir bahwa aku nggak bisa gini-gini terus nih. Aku harus move on nih. Aku harus bangkit nih. Aku harus semangat nih. Dan itu tadi yang saya bilang sama Valen. Untuk saat-saat kalau orang lain yang mengalaminya, kita nggak bisa hanya dengan kata-kata. Mungkin nggak terlalu berarti. Betul. Itu telinga kita untuk mendengar. Mendengarkan. Tetapi kalau satu situasi adalah kita berusaha mengalami lewat banyak proses, memang ya tidak mudah, dan itu semua relatif. Setiap orang tuh beda-beda ya. Orang yang misalnya sangat melankolis, dia akan larut dengan perasaan-perasaannya. Melankolis kan tidak orang yang sangat introvert, tidak bisa terbuka dengan perasaannya, dan itu akan lebih panjang biasanya, lebih berlarut. Tetapi dalam kesadaran ketika kita kembali kepada dunia nyata gitu, kita buka mata dan faktanya memang dia udah nggak ada. Tapi perlu kasih tip bahwa memang ketika kita yang alami, kita harus katakan bahwa orang itu memang sudah tidak ada. Mengakui gitu ya Bu ya? Akui dengan jujur kepada Tuhan bahwa dia memang udah nggak ada. Tapi selama kita tidak mengakui bahwa orang itu sudah tidak ada dan kita berpikir dia masih ada loh, perasaan saya dia masih seperti ada di sekitar saya, itu semakin lama dan kita semakin berlarut-larut dengan situasi itu. Kita yang tadi mengontrol, mengelola emosi kita, walaupun itu tidak mudah. Dan saya punya waktu hampir berapa tahun ya Ibu keluar dari kehilangan itu ya, lama sekali, hampir 5-6 tahun. Lalu nggak punya bahwa itu adalah sesuatu yang sudah lewat, dan mengakui bahwa orang itu memang sudah tidak ada, itu sulit sekali untuk bisa bangkit. Betul. Kehilangan, jadi itu saya katakan lewat berbagi bahwa saya pun lewat juga loh Valen, saya dipulihkan, mengalami duka cita yang panjang, itu saya banyak pemulihan dari duka cita. Tapi saya bersyukur bisa bersama dengan Tuhan, semuanya bisa dilewati dan semua akan baik-baik saja. Amin. Jadi memang kalau dari pengalaman Bu Marta istilahnya ya, pertama kita harus mengakui bahwa kita memang sudah kehilangan orang tersebut.
kita mengakui situasi yang tengah kita hadapi itu seperti apa gitu ya. Dan di dalam pengakuan tersebut juga kita akhirnya harusnya mengakui bahwa yang kita butuhkan adalah pertolongan dari Tuhan. Bahwa artinya kita harus tetap melangkah. Ya, boleh untuk berduka dan itu adalah hal yang sangat wajar dan manusiawi gitu ya. Dan tapi tadi Bu Marta juga sempat singgung bahwa istilahnya gini, ketika kita mengalami kedukaan, kehilangan juga jangan ragu untuk mencari pertolongan. Mungkin tidak dapat bertemu secara langsung dengan kerabat terdekat kita, tapi akuilah kalau memang butuh pertolongan, temui mereka melalui ya video call, chat, WA, sampaikan duka cita yang sedang kita alami dan sampaikan bahwa kita membutuhkan dukungan doa dari mereka, seperti itu ya Bu ya. Butuh teman, kita butuh teman. Mendengar tadi kalau kata Bu Marta ya. Betul. Iya, kadang perlu telinga. Tapi tidak usah banyak komentar karena memang yang dibutuhkan bukan cara kita tapi telinga kita. Betul. Kadang memang orang curhat itu Bu sebenarnya bukan nyari solusi ya Bu, tapi adalah ingin didengarkan ya atas situasi yang sedang dihadapi gitu ya. Bu, ini ada ketika ngobrol itu sebenarnya 65% kita jadi merasa lebih plong. Lega gitu ya. Ya, tapi paling tidak kita udah bisa curhat. Betul. Wah, ini abis ini banyak yang curcol deh, curhat colongan. Nah, ini tinggal 10 menit, jadi ada pertanyaan terakhir nih Bu ya. Ini dari viewers kita, Fahim. Saya pernah ditanya teman saya yang sedang stres, mengapa Tuhan menguji justru di saat-saat seperti ini? Nanti saja kalau keadaan lebih enak baru diuji. Lah, gimana supaya kita bisa menguatkan orang seperti ini? Dia request Bu, waktu untuk diujinya. Iya. Gimana Bu? Iya, kalau buat saya sendiri gini, kita kan nggak punya pilihan. Ya, kalau bicara soal pilihan, kita nggak punya pilihan kok sama Tuhan. Karena kan Tuhan yang punya mau, Tuhan punya agenda terhadap hidup kita. Loh, kalau kita mau lihat dan runtut itu masalahnya, kayak saya misalnya, kenapa nggak 3 bulan lagi ya keadaan ini terjadi? Bahkan saya nggak bisa melihat sesuatu yang negatif saat ini, bahkan saya malah melihat ada banyak hal yang Tuhan kerjakan di luar agenda saya. Kita nggak bisa kasih pilihan, karena yang beri pilihan itu Tuhan sebenarnya. Betul. Kenapa gitu? Karena kita sedang memposisikan diri kita lah yang bisa ngatur Tuhan, kita lah yang akan bilang Tuhan maunya saya sih, kalau boleh dong Tuhan. Perintah Tuhan ya. Gini, kadang-kadang tuh bedanya tipis banget antara permohonan dengan memaksa. Seakan rohanilah kita berkata bahwa kan sama Tuhan boleh minta dong, boleh. Tapi bukankah Tuhan juga bilang waktu Tuhan yang terbaik? Rencanaku bukan rencanamu, rancanganku bukan rancanganmu. Betul. Kembali ke firman. Ya, jadi kita saya nggak pernah bisa bilang bahwa Tuhan itu nggak baik, karena kembali ke firman. Ketika kita menjadi murid Kristus, harusnya kita belajar bagaimana kita bisa mendengar Tuhan dengan baik kalau kita nggak mengalami banyak hal dalam hidup kita. Betul. Sebenarnya kan ajar kita nih, situasi seperti ini Tuhan membuat kita buka telinga dan dengar baik-baik. Lebih peka ya. Yang mau bicara kata Tuhan. Betul. Kalau kita punya sikap hati yang seperti itu, saya rasa kita nggak akan tanya sama Tuhan. Banyak orang punya pertanyaan juga, kayak teman saya. Ibu nggak ngalamin sih, kenapa suami saya diambil Tuhan? Tuhan nggak adil dong. Saya nggak punya jawabannya. Saya bilang saya pun tidak bisa menjawab apa yang ibu tanyakan. Tapi satu hal yang saya yakin dan percaya, pasti Tuhan punya agenda. Mungkin hari ini kau tidak bisa lihat. Nggak tahu, 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, kita baru bisa mengerti. Ya kalau kita jadi orang yang bebal, kita nggak bisa mengerti. Betul. Tetap tuntutan terus kepada Tuhan. Tapi kalau kita mau menjadi orang yang lemah lembut, dibentuk oleh Tuhan. Tuhan mau apa sih dengan keadaan ini? Tuhan mau apa dengan hidup saya? Bahkan Tuhan ambil pasangan saya, apa yang Tuhan mau dari itu kan sesuatu terserah Tuhan, karena itu kedaulatan Tuhan. Tuhan mau buat caranya seperti itu, atau Tuhan melewati segala sesuatu yang harus kita lewati. Kita nggak bisa bilang jangan gitu dong Tuhan, nggak bisa. Karena itu kalau udah bicara kedaulatan Tuhan, kita nggak bisa lagi komen apapun. Betul. Yang kita lakukan adalah belajar berserah dan tunduk. Iya betul. Jadi intinya kayak gini,
saya jadi ingat satu lagu Bu sebenarnya. Pelangi Kasih ya, yang tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasihnya. Iya. Jadi Kan gitu. kita mungkin saat ini nggak ngerasa itu kok begini, kok begitu, kenapa begini, kenapa begitu. Tapi intinya memang hal yang paling utama adalah bagaimana kita mengingat dulu bahwa diri kita ini miliknya Tuhan. Jadi Tuhan punya rencana apa sama kita, dan itu yang harus kita yakini gitu ya. Dan ketika ada teman-teman, saudara atau siapapun yang mungkin lagi mengalami kesulitan, dengarkan tadi kalau poinnya Bu Marta, dengarkan, beri telinga kita gitu ya. Kadang-kadang mereka bukan nyari solusi, tapi mereka sedang membutuhkan telinga untuk mendengar penderitaan yang mereka alami gitu. Dan juga jangan kalau dikasih kalau mereka minta solusi, jangan juga akhirnya memberikan solusi yang mengawang-awang dan akhirnya hanya sekadar seperti pemanis di mulut. Tapi mereka iya, mesti tetap harus diingatkan bahwa kita ini adalah bentukannya Tuhan dan kita akan kembali berjalan sesuai dengan rancangan damai sejahtera yang Tuhan kasih gitu. Dan ingatnya kalau penderitaan itu nggak akan melebihi dari kekuatan ataupun kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita gitu. Bu, tinggal 5 menit Bu. Tak terasa Bu, tak terasa. Tinggal 5 menit. Aku mau, kenapa Bu? Pengennya sih lebih lama ya. Iya, karena kalau udah ngomong kayak gini suka lupa waktu. Nah, aku mau minta tolong sama Bu Marta. Bu Marta bisa nggak berikan pesan-pesan atau tips atau kiat-kiat gitu ya buat followersnya Family First Indonesia saat ini yang mungkin selama ini masih terjebak dalam hal-hal yang negatif, nggak inget banyak berkat, banyak hal positif yang udah Tuhan kasih selama kita ada di masa-masa pandemi ini. Apa Bu, boleh diberikan kepada followers kita? Hanya 2 hal saja Valen hari ini. Yang pertama adalah situasi buruk sekalipun bisa dipakai Tuhan untuk kita mampu melihat hal terbaik dari diri kita. Yang pertama. Saya ulang sekali lagi, situasi buruk sekalipun bisa dipakai Tuhan untuk kita mampu melihat hal terbaik dalam hidup kita. Yang kedua adalah yakin bahwa semua peristiwa tidak ada satupun yang kebetulan. Karena setiap peristiwa itu akan membuat kita semakin menjadi orang-orang yang cerdas menjalani hidup dan semakin menjadi bijaksana. Amin. Jadi yang pertama, sahabat keluarga, ingat bahwa situasi paling buruk pun, paling gak enak pun, itu bisa Tuhan balikin menjadi situasi yang memberikan kita, membuka mata kita, melihat potensi terbaik kita, kesempatan terbaik kita gitu ya Bu ya. Saya sampai jadi lupa. Sedangkan yang kedua tadi adalah yakin bahwa tidak ada satu peristiwa pun yang kebetulan dalam kebetulan. hidup kita. Betul, yakin bahwa nggak ada yang kebetulan. Jadi kalau misalnya sahabat keluarga, saya, Bu Marta, atau siapapun saat ini mengalami hal, itu bukan kebetulan, tapi karena Tuhan ada agenda, Tuhan punya rencana, apapun itu pasti rencana atau rancangan yang terbaik yang membawakan damai sejahtera buat kita semua. Yang saat ini mungkin kita nggak tahu apa gitu kan, kita masih belum pahami, tapi yang satu hal adalah percaya dan berserah bahwa suatu saat Tuhan akan bukakan mata kita dan kita sadar, oh ternyata ini maksud Tuhan, oh ternyata ini loh kebaikan buat saya, gitu ya Bu Marta ya? Ya, ini pembelajaran buat kita ya. Baik. Hidup semakin bijaksana. Bijaksana bukan karena usaha, tapi ketika kita melihat banyak pengalaman-pengalaman penting dalam hidup kita. Betul, pengalaman itu yang nanti akan menolong kita untuk bertumbuh lebih dewasa secara iman juga ya Bu ya. Mengalami ujian-ujian, naik kelas secara iman gitu. Baik, Ibu Marta terima kasih banget ya, hampir 1 jam boleh bergabung sama kami semua di sini. Saya boleh ngorek-ngorek tips-tips dari Bu Marta tentang berbagai wawasan supaya kita bisa dilatih untuk melihat hal yang lebih positif selama masa-masa yang mungkin bagi sebagian orang itu sangat menderita gitu ya. Nah sahabat keluarga, thank you juga udah bergabung bersama dengan Alen juga Ibu Marta sepanjang 1 jam ini
mendengarkan banyak wawasan. Kemudian juga ada dari tadi yang komen tentang kesulitan dan hal positif yang dialami, memberikan pertanyaan, bahkan memberikan doa ya, banyak banget yang mengamini ucapan ataupun harapan kita semua selama 1 jam ini. Thank you Ibu Marta. Salam buat keluarga, sehat-sehat selalu. Tuhan berkati ya. Bye-bye.